Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan. Dan mereka berdiskusi bersama Apologet Kristen, di mana Ustaz Juma dan kawan-kawan kepanasan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Apologet Kristen, di mana dia menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka kepanasan, mereka tidak terima. Maka dari itu mari kita simak secara baik debat ini, dan mari kita memberikan komentar yang baik dan positif. Ya, mari kita menyaksikan bersama debat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyaksikan. Itu catat itu dan tuntut Bang Sumang kalau itu keliru. Tak ada itu nama Elion, tak ada itu nama El, tak ada itu nama Elohe, tak ada itu nama Elolam di dalam bahasa kitabnya orang Kristen, tak ada. Semuanya hilang. Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi amma yusyrikun. Itu nama-nama sifat Tuhannya Yahudi. Al-Qadir, El-Shaddai, Eloah, Al-Ali, Elohim. Dalam bahasa serumpun disebut bahasa Arab yang saya sebutkan barusan. Jadi sifat Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Ulangan 32 nomor 39, yang menghidupkan dan yang mematikan, tak dirubah oleh umat Islam. Tuhannya orang Yahudi maha suci, maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Begitu juga di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Ayo, coba Anda lihat nih, ini 10 detik terakhir. Pikirkan, kalau otak sudah lumpuh, coba pikirkan pakai kaki. Ya, Tuhannya orang Yahudi diterangkan 2 Samuel 7:22, engkau yang maha tinggi, tidak serupa dengan apapun, tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti makhluk. Al-Quran mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'. Tuhan alam semesta tidak serupa dengan apapun, subhanahu wa ta'ala, maha suci. Mari kita surgakan Indonesia dengan mendukung, mendoakan, berkontribusi, dan bergabung dalam gerakan SIDAK. SIDAK artinya selamatkan. Maha suci, maha tinggi. Bagaimana dengan Tuhannya orang Yahudi ketika masuk ke meja Kristen, ke rumah ibadahnya, rumah pestanya orang Kristen? Camkan baik-baik. Tuhannya orang Yahudi tidak serupa manusia, menjadi anak bayi. Tuhannya orang Yahudi tidak serupa dengan makhluk, menjadi kemudian anak bayi. Tuhannya orang Yahudi kemudian mematikan dan menghidupkan. Seketika di meja Kristen Tuhan menjadi mayat. Tuhannya orang Yahudi kemudian jelas-jelas tidak pernah membentuk diri menjadi makhluk. Seketika Tuhannya orang Yahudi, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, tiba-tiba menjadi manusia. Jadi jangan melebar kemana-mana. Anda tersiksa nanti sama Bang Suma. Di sini banyak guru-guru saya ini. Kalau sampai Anda melebar kemana-mana, maka Anda akan tersiksa. Kenapa? Kami menguasai Bible. Kami menguasai pengajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi di tengah-tengah Bani Israel. Anda datang dengan aroma paganisme bernama Kristen, itu akan menjadi bubur di sini. Kembalikan aja kepada konsep penyaliban tadi, di mana Tuhannya orang Yahudi mengajarkan, menginginkan penghapusan dosa dengan membunuh anak orang dan melantik anak orang itu menjadi anak binatang. Di mana itu tertulis dalilnya? Itu aja dulu. Kalau orang Kristen sudah bisa meloloskan keyakinan, kepercayaan mereka, dosa-dosa mereka dihapuskan dengan menggunakan anak manusia sebagai tumbal di atas tiang salib, diskusi kita selesai. Tapi sampai hari ini tak ada orang Kristen yang mampu menunjukkan bahwa penyaliban itu adalah instruksi Tuhan yang maha tinggi, instruksi Tuhan yang maha esa, instruksi Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel. Ingat, tadi saya sudah menyampaikan kisi-kisinya. Kitab Kristen itu kapan dituliskan, saya sudah sampaikan kepada saudara. Dan kapan kemudian konsep paganisme muncul, manusia ditebus dengan dosa manusia dengan bunuh anak orang, itu muncul belakangan di meja Romawi, tidak ada dalam pengajaran Bani Israel. Oleh karena itulah kemudian Yesus dan Kristen tak ada hubungannya, Yesus dan gereja tak ada hubungannya, Yesus dengan kitab perjanjian baru tak ada hubungannya, Yesus dengan angan-angan dan mimpi-mimpinya orang Kristen, Yesus dan jemaat-jemaat Kristen, Yesus dan pendeta pastor, demi Allah tak ada hubungannya sedikit pun. Dihitung dari 0, dihitung dari 1 sampai 10, apa hubungannya gereja, Kristen, pendeta, pastor, Bible, perjanjian baru, saudara Paulus dengan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel? Demi Allah, secuil pun, setai giginya pun orang Kristen tak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Kristen adalah aliran kepercayaan yang muncul di luar agama pengajaran Yesus. Demikian. Ya, gini ya Bang Suma. Kita bicara tentang Yesus. Bang Suma berkata Yesus tidak ada tai gigi pun dengan Kristen. Bang Suma salah ngomong ini karena
sekarang gini, saya pertanyakan gini, Kristen ada karena apa? Kristen sampai ada. Kristen ini adalah pengikut Yesus, Bang. Jadi setelah Yesus dibaptis, setelah Yesus berpuasa 40 hari dan turun melayani, di situ didapatilah Kristen pertama, yaitu murid-murid Yesus, Bang Suma. Jadi murid-murid Yesus ini adalah umat Yahudi. Murid-murid Yesus inilah yang menurunkan ajaran-ajaran kekristenan sampai hari ini. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, itu jelas bahwa murid-murid Yesus lah yang mengabarkan Injil pertama-pertama kali dalam jemaat-jemaat. Jadi kalau abang bilang bahwa Yesus tidak ada punya tai gigi pun di dalam kekristenan, itu Bang Suma salah besar. Salah, ngomongnya salah. Karena Bang Suma cuma ngomong berdasarkan asumsi. Tidak ada bukti Bang Suma. Yang kedua, Bang Suma menjelaskan tentang sifat-sifat pencipta. Elohim itu adalah panggilan umum. Elohim artinya Allah. Elohim Adonai, Adonai artinya Tuhan atau Tuhan, panggilan umum. Tetapi nama khusus, nama pribadi yang melekat kepada Sang Pencipta itu Yehovah. Yang saya tidak habis pikir, nama pribadi kok bisa beda di dalam Quran. Nama pribadi dari Sang Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada secuil pun di dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan orang Israel sendiri, kaum Yahudi sampai kini tidak mengetahui itu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak tahu, karena yang mereka sembah di sana adalah Yehovah Adonai Elohim. Sembah Israel Yehovah Elohim, Yehovah Ehad, bukan Allah. Saya bukan, jangan jelaskan sifat-sifat ya. Kalau sifat-sifat, orang Kristen percaya bahwa Elohim, Eloi, El Shaddai, bahkan ada lagu-lagu Bang, lagu-lagu kekristenan. El Shaddai, El Shaddai, itu lagu-lagu Bang. Orang Kristen meyakini itu, nggak usah bahas. Kita nggak larinya kurang jauh itu Bang. Gitu Bang. Jadi. Oke, udah ya John. Siapa Bang? Siapa Bang Usha? Enggak, soalnya dari tadi John cuma framing, tidak menjawab pertanyaan dari Gurunda Juma ya. El Shaddai, cuma gitu doang. Framing gimana Bang? Karena gini Bang ya. Mengenai penebusan, mengenai Yesus datang, Yesus lahir, Yesus mati, semuanya kan sudah diginapi. Bahkan Yesus sendiri berkata di dalam Injil Lukas yang saya bacakan tadi itu. Nah, lalu Yesus membuka pikiran para murid sehingga para murid mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada para murid, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di situ jelas Yesus sendiri yang berkata. Ada lagi satu Bang, ini terakhir 15 detik terakhir Bang ya. Matius itu siapa? Matius adalah Lewi, pemungut cukai. Matius yang menulis kitab Matius ini adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu tahu tulis Bang, bagaimana orang mau pungut pajak tetapi dia tidak tahu tulis Bang. Udah Bang, udah 15 menit. Anda tadi bertanya Matius itu siapa, terus Anda jawab Matius itu pemungut cukai. Nggak usah bertanya kalau kayak gitu. Anda sama sekali tidak masuk ke ranahnya pertanyaan dari Gurunda Juma. Silakan Gurunda ditanggapi. Iya, mungkin ini aja ya, kita tirukan aja biar nanti kalau misalnya ada teman Kristen yang ingin masuk atau dari sahabat Muslim yang ingin masuk, silakan. Jadi baik, gini, yang ini saya turunkan aja, saya ganti sama Kristen yang lainnya. Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan. Jangan, Bang. Iya, jangan. Yap. Jangan. Kita jadikan mereka ini murid.
Jangan diusir dari kelas Mantap, kalau mereka mantap. tidak tidur di kelas atau tidak pipis di kelas. Jadi gini, Dibayar ya, saudara saya SPP. ya. Di dalam Al-Quran kami diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Jadi Tuhan kami diceritakan pencipta langit dan bumi, itu jelas. Lalu di dalam kitab suci kami pun diterangkan kemudian bahwasanya wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Maka lahumul khiyarah. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi Tuhan yang kami sembah maha suci, maha tinggi. Itu dalil di kitab suci kami sebagai seorang muslim. Begitu juga kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 53 nomor 16. Akulah Allah yang maha tinggi, yang maha suci. Berarti hakikat yang sama ini. Karena yang disebut maha itu cuma satu hakikat. Hakikat yang kami sembah berdasarkan Al-Quranul Karim subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-An'am ayat 100. Al-Qasas kemudian ayat berapa itu? Ya adik-adik sekalian. Ayat 68. 68 ya. Kemudian Al-Isra ayat 43. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna. Dan seterusnya. Kemudian ada lagi di dalam Al-Quran di ayat-ayat lain. Ya, Anda lupa. Yang pasti kemudian hakikat yang kami sembah itu adalah subhanahu wa ta'ala. Hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Yang diajarkan oleh para nabi-nabi Yahudi. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam Rabbus samawati wal ard. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allah yang maha tinggi dan maha suci subhanahu wa ta'ala. Tolong dong, saya minta Anda terangkan ke saya. Buktikan bahwa Yesus yang Anda sembah Tuhannya orang Romawi yang menyerempet masuk ke Indonesia ini, itu pernah menyatakan dirinya sebagai sang yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau tidak, berarti Anda menyembah bukan kepada Tuhannya orang Yahudi. Justru kami yang menyembah itu. Hakikatnya, akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Akulah Tuhan semesta alam yang maha tinggi lagi maha suci subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus Anda itu menyebut dirinya maha suci, maha tinggi. Yang saya temukan, Yesus sembahan Anda itu manusia terkutuk di atas muka bumi ini. Silakan. Kita tiktokan aja, jelas terlalu panjang. Silakan. Tiktokan. Bu, John dijawab. Yesus maha suci, maha tinggi. Silakan. Justru dia rendah, dia terkutuk. Silakan dijawab. Dibuka mute-nya John, dibuka. Tes. Ya. Ya, saya jawab ya. Abang semua baca saja di dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke 19. Tes. Aku Yohanes, saudara seimanmu. Kita bersama-sama dalam Yesus. Dan kita saling berbagi dalam hal penderitaan, kerajaan, ketabahan dalam Yesus. Saat itu aku sedang berada di Pulau Patmos. Karena kesetiaanku untuk menyampaikan pesan Theos, yaitu cerita yang sebenarnya tentang Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh. Dan aku mendengar suara keras seperti bunyi trompet di belakangku. Suara itu berkata, tuliskanlah semua yang kamu lihat ke dalam buku yang dikirimkan, dan kirimkanlah buku itu kepada ketujuh gereja, Efesus, Smyrna, Pergamus, Yarai, dan bla 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 dan seterusnya. Lalu aku menoleh untuk melihat suatu suara, siapa yang berbicara kepadaku. Ketika aku menoleh, aku melihat 7 kaki pelita yang terbuat dari emas. Aku melihat seorang di antara kaki pelita itu yang menyerupai manusia. Ia memakai jubah yang panjangnya menyentuh ke kaki, dan sebuah selempang emas melingkar di dadanya. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba yang seputih salju. Matanya menyala seperti nyala api. Kakinya mengkilap bagi tembaga yang membara dari perapian. Suaranya seperti gemuruh air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar pedang tajam bermata 2. Wajahnya seperti matahari bersinar dengan teriknya. Ketika aku melihat dia, aku jatuh tersungkur di depan kakinya seperti orang mati. Ia meletakkan tangan kanannya ke atasku dan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Akulah yang hidup. Dulu aku mati, tetapi lihat sekarang aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang semua kunci kematian dan kunci dunia.
dirahmati. Karena itu tuliskanlah apa yang kamu lihat, tulislah hal-hal yang terjadi sekarang dan hal yang terjadi nanti. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku sebagai yang maha suci lagi maha tinggi? Karena saudara sedang menggiring kepada saya untuk membaca tulisan yang ditulis berdasarkan bisikan bintang timur kepada pengarang di Pulau Patmos. Saya tidak minta ini. Ini materi lain, ini materi Lucifer. Yang saya minta, Yesusnya di mana mengaku maha suci maha tinggi. Yang Anda sembah itu loh, anak orang yang Anda sembah. Di mana dia mengaku maha suci maha tinggi. Selayaknya Tuhanku menyatakan dirinya subhanahu wa ta'ala amma yaquluna ulawan kabira. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung, tidak ada bandingan untuk dirinya. Ini Tuhan saya. Sebagaimana Tuhannya orang Yahudi pun mengatakan itu. Akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci, yang hidup selama-lamanya. Sedangkan yang Anda sebutkan tadi adalah Lucifer, adalah bintang timur yang pernah mati. Dan dia akui, dulu aku pernah mati. Berarti dia mantan mayat, sudah tidak maha suci lagi. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ar, itu maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha suci akan menyatakan kesuciannya dalam kebenarannya. Ini Tuhannya umat Islam nih. Nah sekarang Tuhannya Kristen, anaknya orang yang bernama Yesus. Di mana dia menyatakan dirinya maha suci lagi maha tinggi. Tidak usah pamer yang tadi. Itu ajaran Lucifer. Yang datang membisikkan kepada penulis Pulau Patmos itu bukan Yesus, tapi kabur. Kabur dia. Artinya jawabannya Bang Juma adalah yang terlepas. Jawabannya adalah bahwa dia menunjukkan bahwa Tuhannya adalah maha Lucifer. Ya, itulah dia. Maha bintang timur. Tak ada itu ya teman-teman. Tak ada. Silakan dilanjut yang lain. Saya bikin kopi dulu. Silakan. Ini Bang Andi, ke Pak Herman, Bang Andi. Ya, Pak Herman itu mau belajar sama Bang Juma loh. Iya. Ya udah satu room ini dari kemarin tuh ditungguin. Ya Pak Herman. Halo Pak Herman. Tunggu. Ibu yang tadi atau bapak yang tadi beneran kabur? Kabur. Serius. Kabur. Enggak ada yang Bapak. enggak ada yang ngaki. Oh, bapak itu bapak. Iya bang, bapak. Oh, ya kita doakan semoga beliau bisa dapat hidayah. Amin. Amin ya. Amin. Pak Herman. Halo brother. Ada kepas. Lu Nah, mau Pak bantu Herman itu? sudah dibuka itu mute-nya Bang Andi. Iya, Pak Herman. Iya, Pak Herman. Ya. iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bang Juma atau mau ditanggapi yang tadi? Silakan. Enggak ada. Hah? Tidak ada. No komen ya. Kepas. Baik, tadi apa yang dikatakan Bang Juma tadi, tunjukkan kepada saya Allah Kristen Yesus itu adalah maha suci, maha kuasa. Jadi Ya. perlu saya sampaikan, apa yang tertulis di Alkitab, saya tidak terlepas dari Alkitab. Jadi bukan asumsi, bukan congor. Ya di mana tertulis Yesus maha suci, maha tinggi, maha kuasa di mana? Yohanes 13 ayat 13 bahwa Tuhan itu tunggu dulu, enggak gini Bang Hendi, supaya Ya. ketika dia menyatakan dirinya Tuhan, artinya dia maha suci, maha punya kuasa. Jadi nggak perlu disampaikan aku maha suci, maha kuasa. Tapi di dalam diri Tuhan itu dia suci. Tuhan itu suci, Allah itu suci. Nah ini yang harus kita luruskan dalam paradigma berpikir. Gak perlu misalnya aku orang kaya ya. Oke, cukup. Jadi Anda mengatakan Yohanes 13:13 Yesus itu maha suci gitu ya? Benar. Oke, baik. Silakan Bang Juma. Ini sekarang orang Indonesia itu cerdas-cerdas. Yang Islam dan yang mau meninggalkan agama Anda. Yang namanya Tuhan itu wajib mutlak maha suci. Tidak boleh ada celah, tidak ada titik noda sedikit pun. Itu baru dikatakan Tuhan. Tuhan yang benar itu maha tinggi, tidak rendah seperti pohon bonsai. Tidak. Sembahanmu keciduk. Jangankan maha tinggi, tinggi aja kagak. Jangankan maha suci, suci aja tidak. Suci aja tidak. Bagaimana mau jadi Tuhan? Nah sekarang, kalau Anda tidak mampu, tidak sanggup, kemudian untuk menunjukkan bukti Tuhanmu itu maha suci, maha tinggi, kalau tidak bisa, minimal jangan mengganggu ajaran Islam. Kalau kalian tidak mampu membuktikan sembahan kalian maha suci, sembahan kalian maha tinggi yang bernama Yesus itu, minimal kalian jangan ke Islam-Islaman. Kalau kalian tidak sanggup menunjukkan anak Maria ini maha tinggi, maha suci, minimal kalian jangan menghujat
Jangan menghina Allah. Jangan menghina Rasulullah. Jangan menghina Al-Quranul Karim. Tapi berdiam dirilah di dalam rumahmu. Bungkuslah dirimu dengan sarung. Atau bungkuslah diri kalian dengan kain kafan. Supaya tidak ketahuan dan tidak terbaca oleh umat Islam. Bahwa saudara-saudaranya yang bermerek Kristen ini adalah penyembah makhluk yang tidak suci dan tidak tinggi. Kalau kalian tidak sanggup kemudian menunjukkan bahwa Tuhanmu itu maha tinggi, maha suci, minimal jangan menghujat Allah, minimal jangan menghujat Tuhan yang menciptakan alam semesta yang kami sebut Allah. Camkan itu baik-baik. Kalau kalian tidak mampu menunjukkan Yesus itu maha suci, maha tinggi, minimal tanggalkan semua istilah Islam di dalam kitab kalian. Karena itu tidak layak, tidak patut disandingkan kepada makhluk yang tidak suci lagi tidak tinggi itu. Sebab Allah yang kalian ambil dari Quran itu adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Sekali lagi, tolong hadapkan saya dengan pendeta yang hebat, yang paling terhebat di Indonesia ini untuk mencari data Tuhannya orang Kristen yang bernama Yesus itu maha suci lagi maha tinggi. Kalau tidak, minimal kalian jangan mengganggu kami umat Islam dari segi akidah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kepas. Baik, terima kasih Bang Juma. Yang dimana maha tinggi ini, maha suci ini adalah harus tahu kita apa itu maha tinggi, apa itu maha kuasa. Yang dimana maha tinggi ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Seperti kita. Maha tinggi artinya dialah yang bisa membangkitkan orang mati yang sudah dikuburkan, ya, yang dimana saudara Maria dan Maria Magdalena telah dikuburkan. Yesus dia tidak datang begitu Maria dan Magdalena minta kepada Yesus untuk disembuhkan, tapi Yesus sengaja tidak datang untuk menyembuhkan si Lazarus, ya, supaya apa? Bahwa dialah maha tinggi yang mati aja di dalam kuburan bisa dihidupkannya, ya. Dia berjalan di atas air, ya, banyak mujizat-mujizat. Itulah maha tinggi. Nggak apa-apa. Air menjadi air daripada menjadi lari kosong. Enggak gini Pak Hendi, maksudnya yang maha tinggi ini, maha suci ini, Yesus itu maha suci, dia nggak pernah berbuat dosa. Kalau kiranya Yesus itu BAB, dia maha suci nggak kalau dia BAB? Pertanyaannya sama Pak Hendi, apakah Pak Hendi pernah mendengar Yesus BAB? Nggak pernah. Yesus nggak berak, perutnya kembung, bos. Pak Hendi yang menjawab, coba ada tertulis, Pak, Yesus pergi ke kamar mandi, kan nggak ada. Oh, berarti menurut Anda selama Yesus hidup nggak pernah BAB? Nggak pernah mandi juga. Nggak pernah. Karena nggak ada tulis Yesus mandi. Nggak pernah. Ya udah gantian ya. Ya silakan Bang Juma, nggak ada tertulis. Jadi Yesus memang itu maha suci karena nggak pernah BAB, nggak pernah apa-apa. Silakan. Mandi juga dia. Nah inilah, suara saya kedengaran kan ya. Nah inilah yang dikatakan kemudian oleh Al-Quran, ya, bahwa orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, menipu orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin makhluk itu maha suci? Gimana mungkin ceritanya? Hah? Yesus itu manusia. Sebagai manusia dia punya anus. Pokoknya intinya manusia itu nggak ada yang maha suci, nggak ada. Makhluk itu tak ada maha suci. Mungkin maksud Anda itu suci. Suci dari najis. Suci dari karena udah dibersihkan sama ibunya. Suci dari pipisnya karena udah dibersihkan sama ibunya. Tapi maha suci itu mana mungkin? Jadi satu kemustahilan kalau Yesus itu disandingkan dengan maha suci. Yesus itu makhluk manusia. Anda ingin mengatakan dia tidak oke, Anda tidak karena Anda tidak hadir melihatnya pada saat itu. Tapi bukankah di dalam kitab saudara dikatakan dia menjadi kutuk? Yesus menebus hukum Taurat, kutuk Taurat. Yesus menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Ini aja sudah penipuan. Ini kebohongan mutlak. Ini kebohongan mutlak. Dengarkan saudara-saudara Kristenku. Dengarkan. Entah Anda itu pastor, entah Anda itu pendeta. Dengarkan baik-baik. Ini Bang Suma yang ngomong nih sama kalian. Hukum Taurat itu adalah hukum untuk Bani Israel. Ketika kutuk itu ada pada Taurat, maka hukum Taurat tidak mengikat kepada orang lain. Contoh, andai saja kemudian saudara Kristen hidup pada zaman Taurat,
Tetapi Kristen ini orang Romawi, makan babi. Sedangkan Taurat melarang makan babi. Pertanyaannya, apakah orang Romawi berdosa melanggar Taurat? Jawab. Ayo, jawab, bebas belakuk. Jawab. Pertanyaannya apa? Apakah berdosa makan babi? Tidak berdosa makan babi. Tidak berdosa makan babi. Orang Yahudi yang makan babi apakah berdosa? Kan nggak semua Yahudi agama Yahudi. Orang Yahudi yang makan babi apakah berdosa? Ya mereka mengamininya berdosa. Karena Berdosa. beda. Orang Kristen yang makan babi apakah berdosa? Nggak berdosa. Buktinya pendeta banyak Berarti makan babi. Yesus mati dengan mati secara kutuk di atas tiang salib menebus Taurat itu untuk menebus orang Yahudi atau menebus orang Kristen? Menebus semua umat manusia. Salah satu kan mulai gila kan, mulai miring kan. Tadi saya masih dalam pengaruh obat ini dunia ngelawak saya muncul tiba-tiba. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi. Ini hukum Taurat. Orang Yahudi makan babi berdosa. Orang Kristen makan babi tak berdosa. Kenapa? Karena itu hukum untuk Bani Israel dalam Taurat. Yesus mati di atas tiang salib menebus hukum Taurat. Berarti Yesus menebus orang Yahudi atau orang Kristen? Yahudi. kan sudah dijawab tadi seluruh manusia. Iya kan. Kristen nggak punya dosa. Oke. Kristen Hanya itu saja, bebas makan babi. Bang Juma. Kenapa Yesus mati untuk ente? Bang Juma, Yesus itu disalib untuk semua manusia, bukan untuk orang Kristen. Tak ada dalilnya. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 3. Di situ ada kata kita aja. Kita itu siapa? Karisteng. Kalau diselidiki lebih jauh lagi, itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Turki sana. Jemaat Galatia itu di Turki, bukan di Indonesia. Maka ketika dikatakan kata kita, di situ adalah Bani Yakub yang sudah tinggal di Turki. Jadi Galatia itu untuk jemaat yang ada di Galatia. Jemaat yang ada di Galatia itu adalah orang-orang Yahudi, bukan Kristen. Ya, maka ketika Yesus mati, maka Yesus menebus hukum Taurat. Maka yang ditebus dari hukum Taurat ini orang Yahudi, bukan orang Kristen. Dengan kata lain, kematian Yesus, kalau kalian ingin kali dia mati, kematiannya pun bukan untuk kalian, tapi kematiannya hanya untuk penganut hukum Taurat. Oke, baik pentingnya. Jadi di dalam perjanjian lama di hukum Taurat itu bahwa hukum Taurat mengajarkan ya harus dilakukan apabila kamu menemukan yang berzina, lemparlah dia sampai mati. Nah, ketika Yesus itu hukumnya siapa? Itu hukum untuk siapa? Yahudi. Yahudi. Kalau orang Kristen berzina, kena nggak? Dulu. Tapi kan gini, tunggu, saya dulu bicara Bang Juma. Bentar, Bang Juma. Kalau orang Yahudi pada masa itu berzina, ini dihukum. Bang Juma. Kalau orang Kristen berzina pada saat itu dihukum nggak? Bang Juma, ini korelasinya sama B2 tadi yang kata Bang Juma tadi korelasinya. Iya, janganlah engkau berzina. Itu hukum Taurat. Kalau orang Kristen berzina? Bukan, maksudnya gini Bang Juma. Tadi kan dibilang hukum Taurat itu, apabila kamu menemukan ada orang berzina, lemparlah dia sampai mati. Iya, artinya, itu hukumnya orang Yahudi. Iya. Yang saya tanya, kalau orang Kristen berzina dihukum kayak gitu nggak? Kan diampuni. Ada pengampunan. Karena itu ada kuasa Yesus, ada pengampunan. Kan kata Yesus, apabila kau tidak merasa berdosa, lemparlah dia. Tapi karena itu untuk orang Yahudi. Itu untuk orang Yahudi. Sekarang orang Yahudi yang berzina diputuskan oleh mahkamah agama, dilempari sampai mati. Itu mahkamah agama. Yesus bukan imam mahkamah agama. Yesus bukan orang dulu di mahkamah agama. Yesus tidak memiliki kuasa untuk menghakimi pada masa itu. Dia siapa? Dia siapa rupanya di tengah-tengah Bani Israel? Dia hanya anak tukang kayu. Kok dia yang mau menghakimi? Ada pengadilan agama, ada mahkamah agamanya orang Yahudi yang harus memutuskan itu. Jangan pede Anda. Nah sekarang, andai saja orang Kristen hidup pada zaman itu, apakah orang Kristen akan dihukum mati? Meskipun perjanjian lama nempel di kitabnya. Jawab. Pasti dihukum mati sebelum Yesus datang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan udah jelas hukum Taurat itu mengatakan.
Itu untuk Bani Israel, copo. Kamu sendiri yang ngomong tadi. Sekarang begini, ketika lahirnya Kristen, setelah Yesus bangkit dan Iya, setelah Yesus mati. Jadi nggak masuk kok gini, Bang Juma. Korelasinya umat Kristen ke dalam aturan Bani Israel itu nggak masuk karena belum lahir Yesus. Sekarang orang Kristen yang kita permasalahkan ini karena mengambil tragedi penggantungan manusia di atas pohon sebagai penebusan dosa. Ingat, itu dianggap sebagai pembatal terhadap hukum-hukum Tuhan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya anak Maria digantung di atas pohon, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Orang-orang Yahudi sampai hari ini kalau dia berzina masih berlaku hukuman tersebut. Orang Kristen berlaku atau tidak? Tidak, karena ada hukum kasih. Nah, lalu buat apa Yesus mati di atas tiang salib? Agar kalau itu hanya untuk orang Yahudi, melainkan hidup yang kekal. Jadi gini Bang, pertanyaan saya, orang yang berzina berdasarkan kitabnya orang Yahudi itu dilempari dengan batu sampai mati. Nah, kitabnya Yahudi untuk Yahudi, betul? Ya. Kalau orang Kristen berzina apa hukumannya? Ya hukumannya kita harus mengampuni, nanti Tuhan yang menghukum mereka. Di mana itu tertulis? Kan tadi bilang Tuhan Yesus, kan udah jelas. Di mana tertulis pesina hukumannya apa di Kristen? Kan jelas hukum kasih, pengampunan. Nah itu pengampunan. Gak bisa kita gini Bang Juma. Pantasan aja Barat berzina terus. Pantasan penyakit AIDS itu dari kalian. Penyakit spilis itu dari kalian. Penyakit dubur itu dari kalian. Pantasan. Kita diajarkan gini Bang Juma, kita diajarkan Yesus jangan menghakimin. Mati kau akan dihakimi. Jadi ketika gini Bang Juma, jadi ketika ada orang berzina, tunggu Bang Juma, ketika ada orang berzina tadi artinya kan mereka menghakimi yang melakukan zina itu. Tapi ketika Yesus datang, jangan kau menghakimi. Biar ketika ada orang kemudian berzina di dalam Kristen, kedapatan berzina, apa hukumannya? Apa hukumannya? Dia kan tetap bersalah kepada Tuhan, tapi kita tidak boleh Yahudi. Jadi nggak ada dasar hukumnya. Kitab, coba saya tahu dulu. Kenapa? Apa penggalian Bang Juma di dalam Alkitab itu ketika Kristen melakukan zina dan ketahuan, apa hukumannya? Bang Juma mau menghakimi dia, gitu. 1 Yohanes 1 nomor 2. Itu ya, 1 Yohanes 2 nomor 1 ya, teman-teman. 1 Yohanes 2 nomor 1. Apa Bang? 1 Yohanes 2 nomor 1. Jadi kalau berbuat dosa tenang saja, kita punya pengantara. Tuhan ini kutuliskan. Kita punya pengantara. Nih, mau dibacain udah tadi Pak Desu gitu bacain. Udah kepas itu 1 Yohanes 2 nomor 1. Apa hukuman berzina? Nah, ini kita sudah loncat-loncat kemana-mana nih karena lawannya kayak gini aja. Gini loh Bang Juma. Tadi kita membicarakan korelasi ke B2. Tadi kan Bang Juma, tadi di Taurat, di Imamat dilarang makan B2. Kenapa Kristen? Di Kristen tidak? Tidak dilarang. Berarti Yesus mati untuk siapa? Yesus, apa ya? Tunggu dulu Bang Juma. Apa yang ya untuk kita semua manusia supaya gak binasa, terutama Bang Juma juga. Mana dasar pijakannya? Coba mana? Yesus di dalam Galatia 3 nomor 13. Yesus mati secara terkutuk untuk nebus apa? Nebus dosa atau nebus kutuk Taurat? Menebus dosa manusia lah supaya dia tetap. Di mana dia terkutuk karena dosa manusia? Mana dalilnya? Jadi begini Bang Juma, memang gak gampang memang kehidupan itu memang terkutuk gitu loh, memang hina. Kita menyadari itu. Kita menyadari itu. Kita memang menyadari itu. Memang terkutuk di kayu salib, tapi dia mau. Memang terkutuk di kayu salib, tapi dia mengosongkan dirinya. Mau mengosongkan dirinya. Coba. Begitu mahal darah Yesus. Begitu mahal darah Yesus untuk dicurahkan untuk manusia. Yang saya minta apa? Kau jelaskan apa?
Enggak, korelasinya tadi yang saya bilang B2 tadi, bahwa apa yang keluar dari B2, mulutmu itu lain ketika haram. orang Kristen makan babi, berdosa atau tidak berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Ketika orang Kristen berzina, berdosa atau tidak berdosa? Berdosa. Hah? Kok beda? Berdosa. Berdosa atau tidak berdosa? Dong, Bang Juma bisa membedakan mana yang berdosa, mana yang tidak. Makanya kan di dalam kitab Anda, dengar, Efesus, dengar, Efesus 2:15, semua hukum termasuk hukum pesina itu dibatalkan. Maka ketika orang Yahudi berzina, berdosa atau tidak? Berdosa. Kalau orang Kristen yang berzina, berdosa atau tidak? Berdosa sama Tuhannya. Bagaimana Anda mengatakan berdosa? Sementara hukum Taurat sudah ditebus, sudah dihapus. Sudah jelas. Kami nggak bisa menghilangkan 10 sudah dihapuskan. Mana dosanya berzina di dalam kitabmu? Coba tunjukkan ke saya. Coba, ingin tahu saya di mana tertulis? Di mana? Tunjukkan ke saya. Tidak di akan mana? meninggalkan begini. Di mana tertulis di dalam kitabmu orang yang berzina itu berdosa? Tunjukkan dalilnya. Dulu. Tunjukkan dulu. Gantian bicara tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu ke saya mana dalilnya jangan berzina di dalam kitabmu. Tunjukkan. Kan sudah jelas. Dilarang. Kan sudah jelas. Aduh, gimana sih? Gimana sih? Sudah kisah para rasul ketika mau pernikahan aja berzina. Yang saya tanya, mana larangannya berzina di dalam agama Kristen? Tunjuk satu dalih kalau ada. Silakan. Di sinilah Bang Juma katanya sudah membaca. Di sinilah Bang Juma katanya sudah membaca perjanjian baru, tapi masih pertanyakan hal begitu. Mana larangannya berzina di dalam kitabmu? Mana? Tunjukkan, saya ingin baca. Sedangkan di perjanjian baru, tunggu dulu. Sedangkan di perjanjian baru sudah dikatakan kau bisa menceraikan seseorang apabila dia ketahuan berzina. Artinya itu berdosa, Bang Juma. Mana larangannya berzina, tuyul? Justru itu legalitas untuk orang yang mau bercerai, ya zina. Yang saya tanya, mana larangan berzina dalam agamamu? Mana larangan berzina dalam agamamu? Berarti Bang Juma, saya kirain udah membaca Alkitab semua. Sudah. Mana tahu Bibelmu beda. Mana dalilnya larangan berzina di dalam agama Kristen? Tunjuk dalil. Bang Juma, saya harap Bang Juma jangan comot-comot ayat gitu loh. Itu yang saya sampaikan, jangan comot-comot ayat. Jadi blunder jadi begini kan? Ya sudah, silakan Anda comot satu data di dalam kitab saudara larangan berzina. Saya ingin tahu. Kan 10 perintah Tuhan udah jelas jangan berzina. Itu sudah dibatalkan sama Yesus di tiang salib, koclok. Mana bisa Yesus Loh, kamu makan babi karena apa? Kamu makan babi karena apa? Karena sudah dihalalkan sama Yesus kan menurutmu? Berarti kamu berzina karena sudah dihalalkan oleh Yesus. Nah begitu konsep cara berpikirnya Bang Juma. Ya, bagaimana konsepnya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya anaknya Maria digantung di atas pohon, maka dia telah membatalkan segala hukum Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Gimana ceritanya? Udah salah. Nanti saya serius bertanya. Ini kita disimak 5.000-an orang di TikTok, puluhan ribu orang di YouTube mendengarkan. Tolong tunjukkan satu larangan berzina di dalam kitabnya orang Kristen. Rindu kali aku ingin tahu di mana itu tertulis dalilnya. Hei. Sudah jelas. Apalagi mau dibantah? Apalagi mau dibahas? Mana dalilnya? Larangan berzina di Kristen itu mana? Gini Bang Juma. Gini Bang Juma. Ketika Bang Juma tidak memahami suatu kalimat itu. Dengar dulu. Saya minta dalih. Kan udah jelas di kisah udah jelas Rasul. Apabila bisa mengesahkan menceraikan istri apabila dia ketahuan berzina, artinya berzina itu dosa. Yang saya minta larangan berzina. Bisa tidak kamu itu cerai dengan istrimu, Kepas? Bisa nggak? Bisa kalau istriku berzina. Berarti cara untuk bercerai secara legalitas dalam agamamu ya berzina.
Itu perintah malah. Nah, ini Cenderung muatannya perintah. Misalnya kamu tonjok istrimu, kejebuk, giginya rontok 2. Ya kan? Kau belum puas, kau Begini, hantam Bang lagi Juma, dari belakang balok-balok, begini, Bang bengkok Juma. lehernya. Bang Juma. Habis itu kau hantam Juma. pahanya lagi balok, patah Benar. tulang betisnya. Tidak bisa diceraikan Juma. kan? Tidak bisa kan? Gimana lah Bapak Tuhan supaya aku bisa cerai dengan suamiku ini? Lewat anak muda. Dek, sini dek. Kau sudah pernah ke surga? Belum pernah. Sini tante ajarin ke surga. Jadilah. Ketahuan sama suami, cerai. Iya kan? Benar kan? Secara tidak langsung dalih yang engkau bawa itu cakupannya muatannya untuk legalitas perceraian di dalam agamamu. Nah sekarang dalilnya coba. Makanya Mana dalil? begini, Larangan bersinah di dalam kitabnya orang Kristen mana? Ini ajaran kasih ini mana nih? Ajaran kasih. Tidak ada Bang Suma dalil untuk larangan bersinah. Kenapa? Karena agama kami agama kasih. Kasih ini, kasih itu, kasih ini. Ada yang minta depan, kasih belakang. Itu maksudnya. Mana dalilnya? Coba. Babi haram bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen halal Bang Suma. Onta haram bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen halal Bang Suma. Keluaran 20 nomor 14. Zina haram bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen itulah Bang Juma. Kalau kamu Bang Juma tidak memiliki roh kudus Allah. Jadi begini. Itulah teman yang setia. Mana dalilnya larangan bersinah di Kristen mana? WA sekarang pendetamu, suruh ke sini. Suruh ke sini pendetamu sekarang. Suruh naik ke sini. Biar ku tatar dia. Mana? Suruh naik ke sini. Ada Bang Juma, akan ada dalilnya lah takra busina dia pakai. Jadi Islam dia sekarang. Iya. Ayo tunjukkan. Dalil atau ada teman-teman Kristen atau Islam dibawa ke Tiaja, minta tolong supaya ditunjukkan dalilnya di mana di dalam kitabnya Yahudi, kitabnya Kristen larangan bersinah. Mungkin ada yang bisa bantu dibawa ke Tiaja. Saya mau lihat. Mulai dari sekarang. Silakan. Mana? Di kitab mana? 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 5.000 lebih tak ada yang bisa menunjukkan satu. Inilah yang dikatakan tidak dibuat hikmah dan kebijaksanaan dalam menyikapi dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu maksudnya. Merdeka. Ada tentang persinahan di situ. Keluaran 20 itu kitabnya orang Yahudi, cupu. Dan itu sudah dibatalkan dengan matinya anaknya orang yang kupersembahkan di atas tiang salib. Paham? Ayo mana dalilnya? Di dalam kitab saudara bahwasanya ada perintah untuk jangan bersinah. Mana? Tunjukkan ke kita. Ayo. Itu kan perjanjian lama, perjanjian baru melekat. Aduh, gimana? Parah kali lah Martinus ini. Ayo, kalau tunjukkan kami dong. meniadakan perjanjian lama, itu bukan kitab suci, itu bukan Alkitab, hanya perjanjian baru. Loh, Yesus diceritakan di dalam kitabmu Efesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di atas tiang pohon. Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah di dalamnya. Jangan kau bersinah, itu perintah. Tapi dengan matinya Yesus perintah itu batal. Kepas saya kasih data kalau kau mau jawab pertanyaan Bang Juma di Amsal 7 18 19. Nah itu. Itu Kepas. Coba baca dulu Pas. Itu jawabannya di situ pertanyaannya Bang Juma. Itu perjanjian lama itu. Bang Andi sambil disapa Nesti. Nesti Muslim apa Kristen? Kristen. Ya, nanti dibantu Bang Kepas ya. Tunjukkan di mana dalilnya larangan zina di Bible. Ya. Silakan. Mana? Teman-teman, mana larangan bersinah di Kristen itu mana? Kan tadi babi haram Jelas bagi ya, orang Yahudi. inilah yang dikatakan orang yang nggak dalam aduh. Ya, saya tidak berhikmat dalam beragama. Ente tidak berakal dalam beragama. Karena ada kebijaksanaan bermusyawaratan Nanti tadi. ditanya lagi, kapan Yesus menyatakan dia Tuhan? Nah, dibilang Yohanes 13 ayat 13 Enggak ke sana. Saya nggak mau terlalu menyiksa. Saya tidak mau terlalu menyiksa saudara saya sendiri. Saya hanya bertanya, tunjukkan larangan bersinah di dalam Bible, kitabnya orang Kristen. Tadi kan larangan makan babi berlaku hanya untuk Yahudi. Jangan kau makan babi, orang Yahudi makan berdosa nggak berdosa? Orang Kristen makan nggak berdosa.
apa yang keluar dari mulutmu, apa yang itu kau katakan, iya, itulah yang sudah, wes, udah, tidak berdosa. Mau makan sapi teng, mau telan apapun, gorong-gorong, nggak berdosa orang Kristen itu, nggak berdosa. Udah deal itu. Sekarang di dalam kitabnya Yahudi, Keluaran 20:14, jangan kau berzina. Bagi orang Kristen berdosa nggak kalau berzina? Dosa. Mana dalilnya? Tunjukkan. Mana? Ya, udah disampaikan tadi. Berapa kali kita bicara ini? Kok putar-putar? Mana dalil larangan berzina di Kristen? Cak Ayu. Itu loh. Hukum Taurat Bang Juma, kalau nggak ada hukum Taurat sudah batal dengan matinya orang yang digantung di atas pohon. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti nggak ada lagi perintah larangan berzina. Selayaknya larangan makan babi, nggak ada lagi, udah batal semua itu. Tunggu dulu Bang Juma, kalau kami membatalkan hukum Taurat, berarti kami tidak mengakui nabi-nabi. Itu dong. Jadi bagaimana? Lalu buat apa Yesus mati di atas pohon? Untuk apa? Mau liburan gratis keliling Indonesia? Beli aqua yang banyak. Kirim stok aqua ke sini ya. Untuk apa? Kan udah saya bilang, untuk apa? Manusia tidak binasa melainkan hidup yang kekal gitu loh. Baca Galatia 3:13. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di atas pohon. Yang saya minta setelah pembatalan segala hukum Tuhan, orang Kristen mengharamkan zina itu dari mana perintahnya? Jangan kau berzina. Mana dalilnya? Hah? Si Kepas jalan ke beskop, tekok didekati sama wewe. Mas Kepas, jangan sentuh aku, kenapa? Agamaku melarang aku berzina. Mana dalilnya? Aku bilang. Ini di Matius 5 ayat 27 sampai 28. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Itu kan yang dilanggar sama Kristen. Tapi dalilnya. Iya, tapi kan ini udah dibatalin dengan matinya Yesus. Gimana sih? Yang Anda baca, sabar dulu, saudara Kepas. Yang saudari baca itu kan Matius 5 terkait dengan hukum Taurat kan? Bukankah hukum Taurat itu sudah batal? Jadi percuma, sia-sia. Jangan bawa itu, yang lain dong, yang lain. Ada nggak? Tapi kan dibilang, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Kalau begitu, itu yang Anda jadikan sebagai acuan. Kutanya sekarang, emak sama bapakmu pada saat belum kawin, dia saling menatap dan menginginkan tidak? Menginginkan, berarti dia berzina. Berarti ente semua adalah anak-anak sikut. Coba. Barang siapa yang memandang dan menginginkan dalam hatinya, berarti dia berzina. Bapak emak lo ketika belum kawin saling menatap kan, tidak mungkin pakai mata diikat matanya, yang perempuan ikat matanya, nggak mungkin kan? Tatap dari mata turun ke hati, dari hati turun ke bawah lagi. Apa? Kan menginginkannya dalam hal dia pikirannya yang negatif gitu, memandang perempuan sudah dianggap memang ada dalilnya kayak begitu di situ? Nggak ada, jangan ditambah-tambah. Sekarang sekarang dalil pemahaman. Oh, pemahaman. Nggak mesti dalil semuanya. Oh, nggak mesti dalil semuanya. Gitu. Ini konsep baru lagi nih berarti. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan barang siapa yang memandang dan kemudian mengingini dalam hatinya, maka dia telah berzina. Mana larangan berzinanya? Saya minta, larangan berzinanya mana? Larangan memandangnya mana? Janganlah kau memandang. Mana? Mati dia. Ada larangan memandang wanita, ada? Waduh, makanya kan begini ya, makanya Bang Juma nggak memahami apa itu Kristen. Kami saya sangat paham, makanya saya bertanya. Gini, kita perjanjian lagi nih loh, apa kata Yesus? Mana larangan berzina mana? Gini, kata Yesus, dengarkan saya. Kristen Indonesia itu baru-baru aja ada. Kristen Indonesia baru-baru ada. 2000 tahun orang Barat itu lebih dulu Kristen, dan mereka tidak ada batasan-batasan zina. Nggak ada batasan-batasan mereka dalam hidup laki perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, nggak ada. Kalian itu cuma sok-sokan aja. Indonesia memiliki saudara-saudara beragama Kristen itu baru-baru aja. Orang Barat sudah 2000 tahun menjadi Kristen, dan bagaimana hidup mereka? Itu dulu. Penyakit AIDS, penyakit kelamin, penyakit sifilis itu dari mana? Dari mana? Dari mana? Jangan mengklaim. Oh, tidak bisa. Ini kita berbicara mengenai keadaan fakta real yang kita cerita ini sekarang.
Makanya saya minta, mana dalilnya? Larangan berzina dalam agama Kristen itu mana dalilnya? Dalil loh yang saya minta. Saking maunya aku memperlihatkan ke banyak orang bahwa agama Kristen itu adalah agama yang menuntun umatnya untuk tidak berzina. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Capek loh saya minta dalil. Udah kita kasih. Kamu yang sudah ada nggak? Yang nggak mau menerima. Mana dalilnya jangan berzina? Barang siapa yang melihat, memandang seorang wanita lalu mengingini dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Loh, itu keterangan. Yang saya minta larangan berzinanya itu mana? Oh, taunya kita itu keterangan. Tapi keterangan itu diambil dari perjanjian lama, 10 perintah Tuhan. Aduh. Perjanjian lama itu sudah dikebiri, disabotase. Perjanjian lama itu hanya aksesoris doang. Asal ente tahu, tak ada korelasinya dengan Kristen. Tak ada. Perjanjian lama diambil hanya untuk menggenap, untuk ngemis-ngemis nubuat. Itu tujuan perjanjian lama kita sama Yahudi diambil itu untuk penggenapan nubuat aja, ngemis-ngemis. Ada loh nubuatannya Yesus dibunuh di mana? Di Yesaya 53 loh. Itu cuma aksesoris doang. Yang saya minta, perintah jangan berzina itu di dalam kitabmu mana? Mana? Ada. Udah jelas ya? Apanya yang jelas, cupu? Yang jelas tidak ada dalilnya. Dari kalian, kalau ada silakan, saya kasih waktu 400 tahun. Sampai ayam jantan bisa sikat gigi dan niup seruling, saya tunggu, silakan. Inilah yang dikatakan yang nggak mengerti konsep kekristenan. Inilah yang cuma kayak gitu-gitu aja. Inilah yang dikatakan tidak mengerti konsep Kristen. Justru karena kita mengerti. Tadi Bang Juma bicara, saya mendengar. Saya mau bicara. Ya sudah, saya diam. Saya kasih kamu waktu 3 jam, yang lain diam. Tunjukkan dalilnya larangan berzina di dalam agama Kristen. 1, 2, 3. Silakan. Baik. Yang lain diam. Jadi agama Kristen itu ya tidak terlepas dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang dikatakan Yesus? Aku menggenapi firman, tidak mengurangi apa yang sudah tertulis ya di perjanjian baru atau hukum Taurat. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi kalau konsep yang dikatakan itu tadi keterangan itu tadi diambil dari 10 perintah Tuhan, jangan berzina. Maka yang tadi yang dibacakan Ibu Nesti tadi itu adalah korelasinya dari 10 perintah Tuhan. Jadi tidak ada batal 10 perintah Tuhan itu. Apabila kami membatalkan seluruh hukum Taurat, berarti kami tidak mengenal Allah dengan benar. Ini yang harus dipahami. Yang begini jadinya. Makanya saya katakan, jangan kita tersesat dalam memahami kitab suci ini. Jadi, ketika di hukum Taurat dikatakan, apabila kau menemukan orang berzina, lemparlah sampai mati. Artinya apa? Itu sifat waktu itu menghakimi. Mata ganti mata, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Setelah Yesus turun, hukum kasih, ampuni. Karena bukan kewenangan manusia untuk menghakimi. Karena ketika umat Kristen melakukan berzina, itu tetap dia berdosa kepada Allah Bapa. Elohim Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Larangannya mana? Aduh, berarti kita begini, Bapak Bibel berjalan. Jadi saya katakan, korelasinya kan baik. Sudah berapa jam ini? Kalau kamu mau mengutip perjanjian lama, Anda harus bisa menunjukkan dalil di mana hukum Taurat itu untuk seluruh manusia. Kalau tidak ada tipu-tipu nanti. Yang ditanyakan hukum Kristen dilarang berzina itu mana? Matius 5 ayat 27 itu Yesus mengutip Keluaran 20 ayat 14. Itu hukum Taurat, kata Paulus sudah dibatalin. Bahkan kata Paulus di dalam di Filipi 3 ayat 8, hukum Taurat itu sampah. Jadi larangan berzina dan sebagainya bagi Kristen itu sampah. Udah gak berguna lagi. Begitu Bang Juma. Lanjut. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan. Dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan pernyataan Apologet Kristen Indonesia, di mana Apologet menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan hal itu. Ya wajar saja, itu pemahaman mereka, itu pengajaran Ustaz Juma dan kawan-kawan. Itu juga yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itulah yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab. Ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia.
Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia yang kudus dan suci dan dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Hidup ini pilihan kawan. Ya, Ustadz Juma dan kawan-kawan, hidup ini pilihan. Ya, mau percaya Yesus, mau menganggap dia nabi atau apa, itu terserah Anda. Tapi itulah kitab Alkitab mengajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Ya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi hanya melalui anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, itu mungkin saja yang bisa sampaikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.